Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan semangat lagi kita berkaji, belajar bersama Al-Quran tentang surat Al-Qari'ah. Kita belajar ya, kita lanjut saja. Mulai, kita buka Qurannya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran. Maksud dari kupu-kupu yang bertebaran ini, pada saat di hari kiamat manusia dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan ada yang merasa takut, ada yang merasa tenang, ada yang merasa benar-benar bingung. Yang jelas pada saat itu manusia sedang memikirkan diri sendiri tentang apa yang akan terjadi dan apa diri sendiri tuh bagaimana tuh. Maksudnya nanti aku nanti gimana. Pokoknya lagi bingung, lagi serba kebingungan. Nah, makanya di sini disebut manusia bagikan kupu-kupu yang bertebaran. Nah, jadi ya itulah maksudnya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ya, di ayat 5. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Kenapa gunung yang begitu besar kok dikatakan seperti bulu yang dihambur-hamburkan? Maksudnya, pada saat hari kiamat, pada saat itu semuanya diratakan. Artinya gunung yang begitu besar dihancurkan. Kalau dihancurkan kan dikecil-kecil tuh ya. Nah, makanya disebut seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu maksudnya. Nah, lanjut lagi. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Dan maksud dari ayat 6, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan di ayat ke-7, 6 dan 7 ini sambungan ya. Yaitu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia akan mendapatkan atau berada di dalam. Maka orang-orang yang berat timbangan kebaikannya akan mendapatkan dan berada di dalam tempat yang memuaskan. Kehidupan yang memuaskan. Maksud dari ayat ini adalah bahwa di hari kiamat bukan berarti manusia stop di situ kehidupannya. Tapi ada kehidupan berlanjutan lagi. Apa itu kehidupan lanjutannya lagi? Nah, kita bahas tentang kebaikan dulu nih ya. Fa'amma sakuat mawazinu fahuwa fi 'aisyatin radiyah. Di ayat 6 dan 7 ini menjelaskan bahwa kebaikan atau kebaikan yang sering kita tanam di dunia ini akan kita dapatkan hasilnya. Nah, yaitu berupa kebaikan pula, yaitu tempat yang memuaskan. Nah, mungkin ada yang bingung, apa sih maksud tempat memuaskan? Yaitu tempat yang nyaman, kehidupan yang nyaman. Jadi berkelanjutan dengan kehidupan yang lebih nyaman lagi. Yaitu apa kehidupan yang nyaman yang Allah janjikan di dalam Al-Quran? Yaitu berupa surga. Jadi kalau orang yang taat pada Allah, orang yang mentaati perintah Allah, ya mengikuti aturan-aturan yang aturan-aturan Allah, berbuat baik dan hubungan terhadap Allahnya baik, hubungan terhadap manusianya baik, dan kedua-duanya baik, bahkan dapat memberatkan timbangan kebaikannya, maka akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Di sini disebut kehidupan memuaskan. Apa kehidupan memuaskan itu? Yaitu berupa surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di surga tuh nggak ada rasa sedih, di surga tuh nggak ada rasa takut, nggak ada yang namanya apa ya, pokoknya yang buruk-buruk nggak ada. Di surga tuh semuanya menyenangkan, di surga itu semuanya nyaman, di surga itu tempat yang memuaskan, di surga itu tempat yang sangat semua orang menginginkan. Nah, itu dia. Dan untuk mendapatkan itu semua perlunya perjuangan selama kita hidup di dunia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan tempat yang memuaskan tadi ya, yaitu berupa surga Allah SWT. Amin, amin, amin. Lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat 8 dan ayat
8 apa ayat 9? Nah, ya, fa ummuhu hawiyah ayat ke-9 ya. Ummu hawiyah apa ayat ke-8? Ayat ke-8 betul. Kita lanjut ke ayat 8. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan adapun orang-orang yang sedikit sekali timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka baginya adalah mendapatkan hawiyah. Hawiyah apa itu? Wa ma adraka ma hiya. Hawiyah adalah neraka hawiyah. Dan apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah. Nah, yaitu neraka adalah api yang sangat-sangat panas. Panasnya tidak sama dengan panasnya yang kita hadapi di dunia. Panasnya api di dunia, panasnya terik matahari, panasnya apa lagi? Pokoknya panas-panas yang di dunia berbeda dengan panasnya api neraka ini. Tentu lebih panas api neraka. Dan untuk itulah maka kita harus lebih memanfaatkan waktu lagi, memperbaiki diri selama kita masih hidup agar kita terhindar dari neraka hawiyah ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan keadaan hari kiamat yang ada pada penjelasan di surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah kan hari kiamat, di sini menceritakan keadaan pada hari kiamat ya itu. Kalau untuk lebih jelasnya tentang hari kiamat ya pelajari di surat Al-Waqiah. Nah, itu jelas sekali tentang hari kiamat. Ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini semua kita semakin yakin bahwa ada yang namanya hari kiamat. Kita semakin percaya dengan rukun iman ini, yaitu adanya hari akhir. Dan untuk menghadapi hari akhir ini, mari kita sama-sama berlomba-lomba memperbaiki diri dari sekarang. Jangan nunggu nanti-nanti ya, tapi dari sekarang. Ya. Dan sampai jumpa ke penjelasan pada surat berikutnya nanti ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.